buat ya, kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu adalah apa yang kita percayai, ya, yang kita percayai, yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada berapa macam nilai-nilai kebajikan yang kalian yakini? Kedisiplinan, kebersihan, kesehatan, kebersihan, kepedulian, menghargai siapa? Orang lain dan lingkungan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kalian yakini supaya kalian bisa menjadi pedoman hidupmu ketika berbuat. Paham? Iya, Bu. Baik. Nah, kemarin sudah kita buat kesepakatan. Ternyata di kesepakatan kita itu banyak sekali kata-kata negatifnya ya. Ada kata tidak, itu tidak akan membangkitkan semangatmu, motivasimu untuk melakukan kesepakatan kelas kita. Ya? Oke. Nah, sekarang kita akan merumuskan kembali kesepakatan kelas kita ya. Di sini Ibu sudah memampang dua tabel atau dua kertas karton ya. Nah, di sini sebentar kalian akan menempelkan kesepakatan kelas. Fahira, saya lihat absenmu 4 hari tidak masuk nak. Betul begitu nak? Kemudian tidak isi? Iya, Bu. Saya nggak masuk sekolah hari karena saya lupa, Bu. Kejadian kami izin karena Bu Guru. Lupa izin. Manusiawi ya, lupa. Tapi harusnya ya itu tadi ada laporan dari orang tua ya, bukannya Fahira yang melapor tapi orang tua. Kalau mau tahu kenapa nak? Apa alasannya tidak masuk selama 4 hari? Saya Bu bantu orang tua jual nasi dan minuman. Jual nasi, jual minuman jam berapa? Sampai larut malam, dari pagi sampai larut malam. Dari jam berapa? Dari jam 6 Sampai jam? larut malam jam 12. Jam 12? Ibu, Jual apa ibu? ibu jual nasi. Nasi? Ya, Dan Fahira bantu sampai tengah malam? ibu. Tidurnya Fahira? Jadi ibu kalau pulang langsung tidur. Pulang dari bantu ibu baru bisa istirahat. Ibu, Oke, ya berarti sih Fahira ada alasan ya karena membantu orang tua. Memang kewajiban anak untuk membantu orang tua ya. ibu. Tapi ada kewajiban yang lain yang Fahira harus jalani, yang penting bagi Fahira, yaitu pendidikan Fahira ya. Baik, kemudian kalau Fahira melakukan itu tidak datang ke sekolah, tidak ada pemberitahuan, kira-kira yang rugi siapa sih? Ibu tidur. Saya dan Bu Guru tidur. Kalau Bu Guru apa ruginya? Ya, Kalau untuk Bu Guru apa ruginya? ini waktu dari sekolah. Oh, jadi istilahnya absen Bu Guru kotor begitu ya? Karena ada alpanya terus Fahira. Ibu, Kalau untuk bagi Fahira sendiri apa ruginya? bisa jual gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah nggak mengganggu waktunya Bapak Ibu, harusnya tidur siang ya, bagi yang memang terbiasa tidur siang, dan mungkin yang sudah terbiasa mengajar jam 1 sampai jam 5 ya mungkin ya masih bisa menahan kantuknya.
Ya, jadi saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, yang akan saya bawakan adalah tentang budaya positif. Kita sudah di dalam satu lembaga pasti ada banyak permasalahan. Dan yang tadi dibahas oleh Ibu KS, ya salah satunya adalah permasalahan terkait sikap dari anak-anak kita yang ujung-ujungnya merembet kepada orang tua. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena banyak hal. Salah satunya adalah kita sebagai guru tidak memahami kebutuhan dasar dari peserta didik. Kenapa dia berbuat begini? Ada alasannya. Karena ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi. Nah, itu ada di materi di budaya positif ini. Nah, di sini saya kenapa memilih anak ini menjadi latar saya? Ini kalau Bapak Ibu tahu pasti namanya Arya Widiatawa. Anak ini orangnya setiap berbicara pada saat ketemu awal dia pasti selalu menangis. Saya hanya bilang saya, kenapa nak? Dia berbicara sendiri pasti dia menangis. Karena apa? Dia tidak pernah diberikan kesempatan atau selalu diberikan cap. Anak ini tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa mungkin itu asumsi saya. Anak ini tidak bisa apa-apa, anak ini saya dudukkan di belakang karena dia tidak mengerti, karena dia tidak begini dan begitu. Akhirnya anak ini merasa tidak diperhatikan. Nah, seperti itu, dikucilkan. Dan suasana kelas kita. Saya panggil duduk ke depan. Setiap saya bicara dia pasti menangis. Karena apa? Dia takut. Cek. Takut. Tapi sekarang karena saya dudukkan paling depan, kemudian dia tidak begitu saya paksakan supaya dia mengerti. Maksudnya supaya dia dia tahu apa yang saya ajarkan, tidak. Iya, saya kasih bangkit dulu kepercayaan diri dia. Nantilah apa sih itu budaya positif, ya. Nah, sekarang sebelum saya lanjut ke materi-materi, sekarang saya minta Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Kedua setuju. Baik. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Baik. Ini adalah, kita simpan dulu jawaban kita. Nanti sebentar kita akan temukan apakah benar ini saya setuju, ya? Apakah benar ini saya mengatakan tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplin anak. Yang kedua, pemberian hukuman aman. Yang kedua, ada kata hukuman di atas, di bawah juga ada kata hukuman. Kenapa Ibu tidak setuju di atas, setuju di bawah? Yang pertama belum jelas. Ya, silakan Bu. Kalau yang pertama belum jelas hukumannya apa? Ya. Terus yang kedua? Ada hukumannya membaca dan positif. Berarti ada sebab, ada akibat. Baik, kita simpan ya. Apakah dengan setujunya kita sudah benar apa yang kita yakini? Ya, baik. Saya tidak akan dulu memberikan pernyataan benar atau salah. Nah, budaya positif. Budaya positif, ya. Nah, budaya positif ini diangkat sebagai materi, salah satu materi di pendidikan calon guru penggerak. Ya, kenapa hal ini penting? Ya, karena di materi ini kita banyak diajarkan bagaimana posisi kita sebagai seorang guru, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan yang terjadi dengan siswa kita. Yang ketiga, bagaimana kita memahami kebutuhan dasar dari anak didik kita. Anak didik kita berbuat salah karena ada sesuatu yang melatar belakangi. Ya, jadi budaya positif itu sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Ya,
sehingga proses pembelajaran akan berjalan tanpa adanya suatu beban. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademiknya saja, tetapi juga dari lingkungannya. Ya, jadi anak-anak ke sekolah bukan hanya kita tuntut untuk pintar secara akademik, tetapi secara karakter juga. Bagaimana itu? Ya tentu kita terapkan beberapa hal-hal yang berbau korelasi antara guru dan murid itu harus kita bangun dulu, bondingnya, supaya anak-anak itu merasa bahwa kita gurunya adalah tempatnya dia berlindung, bukan berlindung, tempatnya dia bisa mencurahkan segala isi hatinya, permasalahan dia, tidak ada jarak antara kita. Bukan berarti kita dengan murid istilahnya kayak tidak ada pembeda, tidak. Tetapi perasaan antara guru dan murid, murid itu merasa nyaman ketika berada melihat kita. Jadi kita merasa jadi guru yang dirindukan oleh siswa. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, topik-topik dalam budaya positif itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi ada 6 materi, mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dengan baik ya, supaya tidak terlalu lama karena ini juga sudah jam 3. Baik, kita akan mulai di materi pertama. Nah, disiplin itu artinya belajar. Kalau selama ini kita memaknai disiplin itu harus patuh, betul tidak? Ya, kita memaknai kata disiplin itu patuh pada sesuatu aturan. Tetapi sebenarnya makna arti kata disiplin yang sebenarnya adalah belajar. Belajar untuk meyakini nilai-nilai yang kita anggap baik, ya, nilai-nilai yang kita anggap baik seperti menghormati, menghargai, itu yang kita yakini untuk supaya kita aktualisasikan dalam dalam tingkah laku kita setiap hari. Dan itu juga yang kita inginkan timbul dari anak-anak kita. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Apa yang dia hargai? Nilai-nilai itu tadi. Ya, itulah yang dimaksud dengan disiplin. Bukan berarti disiplin hanya patuh pada peraturan. Ketika tidak ada peraturan tidak patuh. Bukan itu makna disiplin yang sebenarnya. Nah, ini yang harus kita pahami juga sebagai kita seorang guru. Ya, bahwa disiplin itu bukan hanya kita guru datang mengajar karena apa? Karena tuntutan tugas, tidak, tapi karena kita mau ada proses belajar di situ. Itulah arti kata disiplin. Karena ada peraturan, tidak terima sertifikasi maka tidak dapat belajar. Bukan itu motivasi kita untuk datang mengajar. Kita jangan jadikan itu sebagai motivasi untuk kita berbuat baik, seperti itu. Itulah arti kata disiplin. Kita mau belajar menghargai keyakinan yang kita yakini, nilai-nilai, ada nilai yang kita yakini di situ. Nah, namun selama ini itu tadi makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sehingga anak-anak yang kita ketika kita menerapkan suatu disiplin, ada hukuman, ada penghargaan. Nah, ketika anak-anak tidak melaksanakan peraturan itu, kita hukum. Berarti dia hanya menghindari ketidaknyamanan, tidak berasal dari dalam dirinya. Nah, itu yang kita selama ini kita terapkan. Nah, bagaimana caranya menimbulkan motivasi internal dari dalam diri anak-anak supaya mereka mau disiplin, mau belajar? Nah, caranya adalah ini. Nah, motivasi seseorang untuk mematuhi peraturan, apakah karena ingin menghindari dari hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau karena menghargai dirinya sendiri. Nah, kita juga bercermin pada diri kita. Motivasi kita untuk selalu datang mengajar ke sekolah itu apa? Apakah karena kita menghargai diri sendiri, karena memang kita seorang guru, ya, tidak ingin kita ini adalah sebagai contoh anak-anak kita, maka ada nilai-nilai yang kita yakini, bukan untuk mendapatkan imbalan dari kepala sekolah. Oh, dia rajin datang. Oh, ada kepala sekolah, saya mau datang
Oke. Nah, itu artinya bahwa kita istilahnya kita mau disiplin karena ada imbalan, ya, ada penghargaan seperti itu. Nah, ini juga yang harus kita pahami di anak-anak. Apakah mereka mematuhi peraturan itu karena ingin menghindari hukuman saja, atau karena ingin mendapatkan imbalan, atau karena memang dia menghargai dirinya sendiri, ya? Nah, itu. Nah, selain itu disiplin positif juga bisa terbentuk karena ini ada 5 posisi kontrol. Ya, posisi kontrol kita sebagai guru. Ini kenapa saya menjelaskan agak cepat, karena sebentar ada materi juga satu persatu terkait materinya. Nah, yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Nah, kira-kira kita berada pada posisi yang mana? Penghukum seperti itu. Kenapa butuhnya kerja PMO? Hah? Saya tidak mau tahu. Kau berdiri di sana. Nah, itu artinya penghukum. Anda tidak diberikan kesempatan untuk memberikan alasan kenapa dia tidak kerja PR. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah seperti ini. Nah, kau tidak kasihan kan dengan Bu Guru? Nah, sudah sering Ibu Guru kasih tahu supaya kamu kerja PR-mu. Jadi anak-anak merasa bersalah, merasa gagal, merasa orang yang tidak punya tidak bisa memberikan tidak bisa memberikan perbuatan yang baik kepada gurunya. Jadi anak itu merasa sangat bersalah. Nah, sekarang yang ketiga, teman, ya. Kalau teman, anak itu merasa, oh ada lambat, ada apa Ibu Eli lebih baik orangnya. Karena apa? Karena kita selama ini selalu memberikan kesempatan kepada anak kita kalau dia terlambat, ya sudah masih benar. Tidak menanyakan apa alasannya, solusinya bagaimana supaya dia terlambat. Nah, itu kalau dia terlambat lagi, ya, kemudian bukan Ibu Eli yang jadi misalnya penjaga pintu. Nah, nanti dia tidak akan dia akan merasa Ibu Eli tidak bisa tolong saya. Maksudnya dia merasa tergantung dengan gurunya. Nah, itu artinya posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, kalau pemantau itu guru begini. Sudah ada aturan di sekolah. Ada konsekuensi. Jadi guru begini. Nah, kenapa terlambat? Sudah tahu kan aturannya? Kalau terlambat lari keliling lapangan. Nah, begitu. Itu artinya pemantau, dia hanya berdasarkan data, ya. Itu pemantau. Tapi pasti Bapak Ibu sudah sering di 1, 2, 3, 4 kan, lompat-lompat ke tidak menetap. Nah, kalau yang terakhir manajer. Kalau manajer posisi kontrol guru itu dia menanyakan dengan suara pelan, alasannya apa, kemudian juga siswa sendiri kita giring untuk dia cari solusi dari permasalahan, bukan kita memberikan solusi, tapi siswa itu sendiri. Nah, pasti nanti ibu kelas 1 bilang, susahnya kalau untuk guru kelas 1, bagaimana caranya supaya anak itu bisa menemukan solusinya ketika dia buat masalah, anak itu sendiri yang bisa mencarikan solusi. Kalau guru kelas 1 pasti berpikir susahnya untuk anak kelas 1 kan? Nah, tapi kan pasti ada cara-caranya untuk guru kelas 1 bagaimana menggali anak itu supaya dia berbicara. Pasti, ya? Baik. Nah, ini teori motivasi, 5 posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini teori-teori ini bisa mendukung satu sama lain untuk bisa kita ciptakan disiplin positif. Kita lanjut. Nah, tunggu, bisa ada apa tadi itu? Boleh, silakan Ibu. Udah bertanya Pak, protes dan protes apa bukan? Tetapi hanya Pretest proses ya. Karena ini tadi sebelum kita jelaskan supaya kami juga ini guru pengajar, ini bahasa kalimat berkonotasi apa? Oh, konotasi. Itu berkonotasi itu bahasa seumpamanya yang lain apa? Karena ini bahasa tinggi. Makanya saya itu saja ketika ada bahasa seperti ini di dunia di mana saja saya pertanyakan yang sebentar menjelaskan apa saja tujuannya supaya kita memberikan pertanyaan kepada anak-anaknya tapi kita bisa jabarkan sepertinya ini bisa lari ke samping bisa ke sini bahwa ini penjelasannya ini bahasa lainnya lagi. Baik, bahasa sederhananya. Iya. Ya, bahasa sederhananya. Baik. Konotasi itu dia mengarah bisa perumpamaan atau mengarah ke yang baik, ke arti yang baik,
atau ke arti yang buruk. Ada konotasi baik, ada konotasi buruk. Konotasi buruk misalnya seperti apa nih? Begini nih, disiplin. Disiplin kalau menurut kita itu harusnya patuh. Kita suruh orang lain itu untuk patuh terhadap peraturan kita. Padahal makna sebenarnya disiplin itu artinya adalah belajar. Jadi selama ini kata disiplin itu kita konotasikan buruk. Artinya arti dari konotasi yang selama ini kita tanamkan itu jelek, tidak bagus. Kalau disiplin artinya patuh terhadap aturan, apapun alasannya tidak boleh ada alasan. Nah itu. Jadi konotasinya tidak bagus. Padahal sebenarnya arti kata disiplin itu konotasi baiknya adalah belajar. Nah mungkin itu yang saya bisa berikan pemahaman kepada Ibu Ria. Kata konotasi. Tadi sebelum lanjut, minta maaf. Kebetulan ini mau tidak protes, tetapi bertanya supaya lebih lanjut lagi, lebih kita cerdas lagi. Lagi restitusi. Kata soal kesamaan itu apa? Kita belum sampai ke restitusi. Soalnya ada tadi itu pembahasannya, ya. Seperti itu langsung saya tanggapi karena saya belum paham apa pendekatannya. Betul. Saya akui jempol Ibu Ar. Berarti Ibu Ar betul-betul melihat presentasi saya. Belum masuk ke materi restitusi. Lanjut. Oke? Siap Bu. Baik, kita akan lanjut. Nah, ini ada segitiga restitusi. Kemudian, ini yang tadi ya itu maksudnya. Segitiga restitusinya adalah cara seorang guru dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, di posisi manajer kita bisa melakukan segitiga restitusi ketika kita mau menyelesaikan masalah dengan murid kita. Langkah-langkahnya ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Apa itu? Sebentar, ya, karena ada slide-nya masing-masing. Nah, ini dulu. Ketika anak-anak disuruh disiplin, kita memaknakan bahwa anak itu disiplin untuk supaya dia menuju ke nilai-nilai yang dihargai dirinya sendiri. Misalnya, kalau kamu udah datang terlambat, nilai kebajikan apa yang sebenarnya kamu tuju? Bu Guru, artinya itu saya menghargai diriku sendiri. Nah, itu nilai kebajikan itu yang harus kita selalu sampaikan ke anak-anak. Bukan karena kenapa kamu datang tepat waktu karena sama seperti hukum. Itu kan bukan motivasi dari dalam dirinya, bukan, tidak ada nilai kebajikan yang dia yakini supaya dia datang tepat waktu karena dia takut dihukum. Karena dia mau dapat hadiah. Itu kan motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Nah, kalau dari dalam dirinya, kita harapkan anak-anak itu dia ketika dia melakukan disiplin atau mematuhi sebuah aturan atau keyakinan, karena dia memiliki nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Kalau saya datang jam 7 tepat, maksudnya tidak terlambat ke sekolah, berarti saya hargai diriku dan saya hargai juga guruku. Nah, seperti itu. Bukan karena saya takut dihukum. Nah, itu yang kita tanamkan ke anak-anak. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sekarang yang lagi digaungkan untuk supaya ada di setiap siswa yang yang masih beridentitas sebagai pelajar, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang kita harapkan ada dalam diri peserta didik kita. Jadi setiap tingkah lakunya, setiap dia berkegiatan selalu ada nilai yang dia tuju. Nilai-nilai ini. Bisa juga nilai-nilai yang lain. Nilai-nilai kebajikan universal yang lain seperti menghormati, kemudian apalagi peduli, belas kasih, ya. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya ini profil pelajar Pancasila. Saya lanjut. Ibu, seperti tadi itu ada pemaparan Ibu masalah menghargai, dia anggap dirinya dia harus, bukan karena dia mematuhi tetapi dia hargai dirinya. Contoh kecilnya Bu di dalam kelas. Setiap saya itu masuk di kelas, saya suruh siapkan ketua kelas. Iya, dia siapkan. Dan selama seperti contohnya siap 1, 2, 3, selamat siang Bu Guru, selamat pagi Bu Guru. Ibu seperti saya, selamat siang anak-anakku, assalamualaikum anak-anakku, dan selamat siang anak-anakku. Saya harus berdiri. Tetapi ada di kelas 4 yang bertanya, Ibu kenapa selalu ikut berdiri? Karena apa? Kita hargai itu anak-anak, dia kasih hormat kita. Tetapi ada guru bidang
kata guru kelas, ketika dia hormati dia, ini anak-anak, dia duduk urus-urusannya. Padahal ini anak-anak, selama siang bu, pada daerah tunduk, dia tidak nampakkan dia bahwa dia tolong berdiri. Pada kita, saya juga itu saya alami. Berdiri, jangan duduk. Anak-anak sudah menghargai kamu. Inilah yang anak saya pertanyakan. Saya bersyukur ada materi seperti ini. Baik. Nah, saya tanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Bu Arianti. Itu tadi kembali lagi ke kita sebagai guru. Kita adalah guru. Apa itu guru? Kepanjangan dari orang yang digugu dan ditiru. Ya. Jadi kembali lagi kepada diri masing-masing. Kalau kita menghargai diri kita dan orang lain, tentu kita akan berdiri juga, kan? Seperti yang Ibu Arianti lakukan. Tapi saya yakin guru-guru di sini juga seperti itu. Mungkin kalau ada yang tidak seperti itu, mungkin karena ada kesibukan, mungkin ketika anak-anak menghormati atau bagaimana ya, ada kesibukan sehingga dia tidak berdiri atau bagaimana. Ya mungkin dilihat lagi kembali ke kondisi guru tersebut Ibu. Terima kasih Ibu sudah diingatkan. Saya juga kadang-kadang berdiri, kadang-kadang juga tidak. Terima kasih Ibu. Pendidikan dunia ini, pendidikan sekarang bukan saja pembelajaran begini, tapi di Google kita buka. Ya, oke Bu. Oke, baik. Saya lanjut ya, karena sudah pukul 3. Baik. Nah, Bapak Ibu, tadi ini kan materi pertama ya, disiplin positif ya. Jadi disiplin positif itu adalah penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Nah, ya, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi. Komunikasi itu penting, ya. Ketika anak sedang marah ataupun orang tua marah, ketika kita menerimanya dengan baik datang ke sekolah, akan turun emosi itu orang tua. Kalau kita juga sudah ada masalah, orang tua datang mau konfirmasi, kita juga tegang, tidak akan selesai. Jadi intinya adalah komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid ya. Kemudian berikut, dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi. Apa yang mereka lakukan selalu ada konsekuensi. Tapi konsekuensi itu tidak hanya berasal dari guru. Bukan guru yang memutuskan. Kalau kamu tidak kerja PR, berdiri di depan sana. Konsekuensi itu harus ada kesepakatan. Kita misalnya kalau tidak kerja PR, nak, bagaimana nak? Solusinya bagaimana? Apa konsekuensinya? Mereka sendiri. Jadi ada kesepakatan. Itulah pentingnya membuat kesepakatan di dalam kelas. Itu penting sekali. Nanti ada juga materi tentang kesepakatan. Kemudian terakhir ya, jadi disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya, serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman dan hukuman. Ya, kalau ini terjadi luar biasa ya. Maksudnya anak-anak dia disiplin karena dia hargai dirinya sendiri dan orang lain. Ada nilai-nilai yang dia tuju ketika dia berbuat baik. Itu intinya disiplin positif. Oke, saya bisa lanjut Bu? Dipahami ya Bu? Kalau saya terlalu cepat? Tidak. Ya silakan. Sempat tanggapi seperti tadi itu menyinggung masalah orang tua murid. Di samping tadi itu KS dia tidak memberikan kita wejangan untuk tanya jawab. Seperti KS minta maaf, saya tanggap karena mau habis ini. Jangan terlalu kita ikuti maunya orang tua murid. Akhirnya hak-haknya guru sudah tidak ada. Seperti contohnya, saya punya cucu di SD 1, tapi kalau saya mau datangi, itu sama SD di Kota Kendari. Dia pukul kepalanya dengan buku agama, dia cewer telinganya. Sudah 4 minggu tidak mau temui itu guru. Tapi tidak ada, anakku Oma jangan anakku yang salah. Jangan Oma. Tapi inilah contoh KS, jangan terlalu kita ikuti apa laporannya anaknya atau orang tuanya datang, kita ikuti maunya guru yang diposisikan. Mohon, karena ini saya alami sekarang. Anakku saya mau ke sana, hadapi kepala sekolah, kenapa kau biarkan guru begitu memukul anak kelas 1? Tapi anakku Oma jangan, siapa tahu anakku yang makan. Oma jangan. Iya, baik. Kalau masalah itu, memang kepala sekolah itu kayak bos malakama ya. Kalau ada laporan seperti itu, tentu kepala sekolah juga tidak akan memojokkan gurunya, tidak mungkin. Karena kan beliau seorang pemimpin, jadi melindungi juga orang-orang yang ada di dalamnya. Pasti adalah komunikasi antara kepala sekolah dengan orang tua, yang akhirnya masalah ini bisa selesai dengan tidak memojokkan guru tersebut. Oke, saya lanjut Bu ya. Lanjut. Baik.
Nah, sekarang kita masuk pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, itu ya. Jadi kita harus tahu dulu perbedaan motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Restitusi ini pasti asing Bu ya, bahasa asing. Maksudnya belum pernah didengar. Nah, ini tadi yang saya jelaskan secara singkat di awal ya, bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama karena ingin menghindari hukuman, ya. Yang kedua karena ingin mendapatkan imbalan. Yang ketiga karena dia menghargai diri sendiri. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? Pasti ketiga toh? Saya yakin semua seperti itu. Ya, amin, insyaallah ya. Nah, untuk yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu karena motivasi eksternal. Apa itu Bu? Motivasi eksternal itu apa sih? Ya, karena ada dari luar, ya, dari luar. Jadi yang pertama dan yang kedua itu motivasi itu timbul karena ada dorongan dari luar. Ya, kemudian kalau yang terakhir itu karena dari dalam diri kita sendiri. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif. Disiplin bukan karena menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini perbedaannya Bu, coba lihat. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman, murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Sadar tidak Bu, kalau anak dia lakukan kesalahan ketika kita tanya, dia tidak mau jujur. Takut apa? Karena takut dihukum. Nah, kemudian kalau konsekuensi, anak belajar taat peraturan karena dia sudah tahu peraturannya, dia sendiri juga kasih ide. Bu guru, kalau saya begini nanti dikasih begini nah, jadi dia sudah siap ketika dia berbuat salah, dia siap untuk terima konsekuensi. Nah, kalau restitusi itu beda dengan konsekuensi. Sebenarnya posisinya mereka sama, konsekuensi dengan restitusi bisa membuat anak disiplin. Tetapi bedanya kalau restitusi, ya, anak itu bukan hanya dia taat peraturan, tapi dia bisa mencari solusi, ya, solusi atas permasalahan yang dia buat. Nah, berikut. Nah, hukuman itu dibuat guru. Pernah tidak? Peraturan sekolah kita kalau terlambat berdiri tidak boleh dulu masuk upacara, itu ada kesepakatan dengan murid atau tidak? Tidak. Ya, jadi itu bedanya hukuman. Hukuman itu guru yang buat sepihak dan tiba-tiba tidak ada dulu kesepakatan sebelumnya. Nah, kalau konsekuensi, itu dibuat oleh guru dan anak, ada kesepakatan. Nah, kemudian juga kalau restitusi sama, ya. Kalau restitusi itu anak sendiri yang membuat kira-kira apa yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan pelanggaran keyakinan. Kemudian dia juga sendiri yang mencari solusi, bukan guru yang mencari solusi. Sebentar saya akan jelaskan tentang segitiga restitusi. Bagaimana? Sudah bisa? Kalau saya baca semua ini akan habis waktu, ya. Nah, saya lanjut saja ya. Baik. Kalau bisa masukkan Ibu, Ya. membawa materi. Ya. Yang tidak hadir ini guru tolong diprintkan supaya pahami, karena kebanyakan itu di kelas mana kalau tidak kerja PR disuruh berdiri satu pembelajaran. Jadi tolong diprintkan supaya dia pahami juga ini masalah. Nanti saya kirim di grup. Saya kirim di grup materi. Yang macam-macam masih dipantau kalian mengajar, sertifikasi jalan. Kita ini honorer apa toh? Oke, sudah. Tapi lihat honorer. Ibu saya memberikan materi ini supaya kita bisa satu persepsi, satu pemahaman ya, supaya kita merubah mindset kita dan perilaku kita. Iya, silakan. Ya. Berarti diskusi kita hidup hari ini ya? Iya, hidupnya supaya ketawa juga, introspeksi diri, tersinggung. Ini yang kesukaanmu. Kalau tidak mau ngaji, kau kasih anak-anak. Baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Masih semangat ya? Semangat. Oke, sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Disiplin positif bisa terjadi ketika kita menerapkan atau mengadakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, ada pertanyaan. Mengapa
Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Mengapa tidak peraturan saja yang ditulis? Kenapa harus keyakinan? Tadi saya sudah agak serempet-serempet di awal. Ya, silakan Bu. Belum tentu lihat di jalankan. Kalau keyakinan tadi sudah tahu Siapa yang bisa menyempurnakan? Maksudnya jangan jawab bareng-bareng. Satu orang. Ayo, kenapa sih tidak bukan peraturan saja? Harus keyakinan. Ya silakan Bu. Kalau peraturan sudah ditentukan memang, jadi ada untuk keterpaksaan. Kalau keyakinan Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Nur. Saya selalu luar biasa ya. Betul. Peraturan itu seperti kita mendaftar di perguruan tinggi. Sudah mendaftar di peraturannya ya. Kita tidak tahu, tidak pernah ikut terlibat membuat peraturan itu. Jadi kita mau tidak mau harus ikut. Itulah ada unsur keterpaksaan. Kalau keyakinan, ada kesepakatan, ada nilai-nilai yang kita tuju. Kita melakukan ini karena ada nilai yang kita tuju. Nah seperti itu. Jadi sudah ada gambaran. Nah di bawah ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa sih yang dituju? Itu peraturan yang harus pakai helm kalau pakai roda 2. Keselamatan, nilai keselamatan yang dituju, nilai keyakinan keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa kita datang tepat waktu? Satu, Ya. ketika kita terlambat, materi-materi yang pertama sudah kita tidak ikuti, sudah kita tidak Oke, paham. ketinggalan materi. Ketinggalan materi. Sudah makan nasi dengan kita. Oke, betul. Yang pertama pasti ketinggalan materi. Yang kedua, pasti kalau kita ketinggalan, maksudnya kalau kita tidak datang tepat waktu pada mengikuti pelatihan, itu artinya bahwa kita tidak menghargai diri kita. Pasti pada saat kita masuk semua mata tertuju pada kita terlambat lagi. Berarti kita sendiri tidak menghargai diri kita sendiri dan tidak menghargai juga orang-orang yang ada di dalam. Mengganggu kalau kita baru masuk. Sudah berjalan materi, berhenti tiba-tiba dosen bicara, itu tandanya kita tidak menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah seperti itu, harus ada motivasi intrinsik yang harus kita tanamkan pada diri kita ketika kita mau melaksanakan suatu disiplin positif, ya, atau kita mau melaksanakan sebuah keyakinan. Bukan nilai sekarang kesepakatan, tetapi keyakinan kelas. Ada nilai-nilai yang kita tuju, yang kita yakini, ya, yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kegiatan saya di kelas. Bagaimana sih Bu? Pasti pertanyaan, bikin keyakinan kelas itu, ya. Nah, yang pertama adalah kita harus sepakati dulu anak-anak. Pada hari apa kita akan bikin kesepakatan kelas. Nanti bertanya, apa sih bedanya kesepakatan dengan keyakinan? Sebentar saya akan jelaskan. Nah setelah itu kita boleh menggunakan sticky note. Ini namanya sticky note yang tempel-tempel ini. Kita suruh anak-anak dia tulis kira-kira, coba nak kira-kira hal-hal baik apa yang mau kalian lakukan di kelas. Datang tepat waktu, kerja PR tepat waktu, kemudian tidak ribut, itu pasti ya. Nanti ditempelkan ini di depan. Baru kita baca satu persatu pendapat dari siswa kita. Nah, kemudian kita kelompokkan kata-kata itu. Pasti kan banyak yang sama, kok datang tepat waktu, mengembalikan barang di tempatnya, tidak ribut di kelas. Nah, seperti itu. Kita kelompokkan yang sama. Nah, setelah itu kita cari keyakinannya. Nah, datang tepat waktu, nak, nilai kebajikan apa yang kita tuju? Guru disiplin. Nah, iya, disiplin. Tapi nilai-nilai apa, nak? Munculkan nilai-nilai. Coba lihat nak, apakah nilai menghormati atau menghargai nak, atau nilai belas kasih nak, atau nilai peduli nak. Nah, munculkan di situ. Nanti mereka pilih sendiri. Nah, setelah itu kita kelompokkan sesuai dengan nilai keyakinan yang dituju.
Kalau Bapak Ibu kalau menghargai mengembalikan barang ke tempatnya atau mengembalikan barangnya orang lain, itu nilai apa yang kita tuju? Kejujuran. Baik, Ibu Hawa ya. Selain nilai kejujuran, ya tentu kita menghargai juga orang lain. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mengelompokkan pendapat anak, kemudian kita suruh kita ramu kata-kata ini, ya kan begini. Dalam membuat keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata negatif. Kata-kata negatif itu misalnya tidak terlambat datang ke sekolah, itu kan negatif. Ada kata tidak ini. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif. Datang tepat waktu. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa kalimat positifnya? Buang sampah pada tempatnya. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang bersifatnya negatif, tetapi buatlah kata-kata yang membuat anak-anak semangat untuk melakukan itu, karena ada nilai-nilai kebajikan yang dituju pada pembuatan keyakinan kelas. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita sudah rumuskan keyakinan kelas apa yang akan kita pampang di kelas, yang akan dijalankan oleh anak kita. Lalu suruh mereka tanda tangan, ya, bahwa hari ini mereka menyetujui bahwa keyakinan kelas yang mereka buat dari mereka sendiri, dan mereka juga yang harus, bukan hanya mereka, tapi kita juga guru harus menjalankan. Kalau sudah ada jangan terlambat, datang tepat waktu, ya kita juga guru jangan terlambat ketika masuk ke dalam kelas. Kalau kita mau mencontohkan kepada diri kita. Nah, ini tadi langkah-langkahnya, ya. Ada contohnya tadi, kalimat negatif itu diubah. Kemudian yang paling terakhir adalah setelah kita sudah rumuskan kata-katanya, jangan terlalu banyak, ya. Cukup 3 atau 4 supaya anak ada kemampuannya untuk mengingat. Kalau terlalu banyak juga mereka tidak ingat. Seperti itu. Setelah itu mereka tanda tangan, kemudian kita pampang di kelas, ya, kita pampang di kelas. Baik. Nah, seperti ini. Contoh, peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa dituju? Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa? Menghormati orang lain. Jadi bedanya peraturan di sini, itu peraturan seperti kalimat perintah, loh. Nah, kemudian di sebelah ini keyakinan kelas lebih positif dia, ya, lebih positif. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas apa yang dituju? Kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu hukuman, ya. Hukuman, kan? Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sudah bisa dibedakan mana hukuman, mana konsekuensi, ya? Berikut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Coba kira-kira Bu, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Coba dilihat dari contoh ini. Dia melanggar ada bisa tahu solusinya. Ya, maksudnya solusi untuk memperbaiki masalah itu. Kayak begini. Kenapa itu? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu masuk konsekuensi, bukan hukuman. Kenapa? Karena iya, karena ada tanggung jawab di situ. Selain itu juga, hukuman itu tidak relevan antara yang masalahnya dengan hukuman yang diberikan, tidak relevan. Kayak begini, mencatat 100 kali karena dia terlambat, tidak relevan kan dengan kesalahan yang dia buat. Itulah namanya hukuman, ya. Tidak relevan antara hukuman dengan peraturan yang dilanggar. Tapi kalau konsekuensi itu relevan. Misalnya begini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Karena dia senggol itu minuman basah, dia bersihkan. Nah, itu relevan.
itulah yang namanya konsekuensi. Relevan antara permasalahan yang dibuat dengan bukan hukuman, penyelesaiannya, cara dia mempertanggungjawabkannya. Nah, jadi sudah dipahami Bu ya? Ya, baik. Jadi kalau kita memberikan suatu bentuk penegasan kepada siswa, kita sepakati dulu, jangan kita sepihak yang memutuskan. Kalau lari dulu sana, anak-anak kaget, tiba-tiba disuruh lari, ya, tidak sesuai antara pelanggaran yang dia buat dengan konsekuensi atau bentuk ketegasan yang kita berikan. Nah, sekarang sudah kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Nah, begini. Baik, Bapak Ibu, kita harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika anak-anak berbuat masalah, melakukan pelanggaran, pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Yang pertama, ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Maksud seperti apa? Makan, butuh minum, pokoknya untuk survive, bertahan ya. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang atau karena penerimaan. Dia kurang di rumah kasih sayang, sehingga dia cari perhatian guru di sekolah dengan cara apa? Dia ribut di kelas, dia lari kiri kanan. Kenapa? Dia mencari perhatian kita untuk supaya kita apa istilahnya ya, mendekati, tanya. Dia butuh kasih sayang sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita anggap karena dia nakal memang dia anak. Tidak, karena pasti ada kebutuhan dasarnya si anak yang tidak terpenuhi mungkin di rumahnya. Seperti itu. Yang kedua, kebebasan. Karena dia sudah lama mungkin dalam kelas, dia sudah gelisah, dia lari kiri kanan. Karena apa? Dia ingin bebas dulu pada saat itu. Sudah mulai merasa bosan mungkin ya. Nah, kemudian yang keempat, kesenangan. Kesenangan ini misalnya begini, gurunya hanya menjelaskan saja, padahal dia suka itu kalau ada praktek, kalau ada nyanyi-nyanyi. Nah, begitu. Jadi jangan kita monoton di dalam kelas. Terakhir, kekuasaan. Misalnya begini, ada anak-anak dia suka ganggu temannya karena apa? Dia ingin dia diakui. Saya jago, saya pintar. Nah, ya seperti itu. Saya kuat. Karena apa? Dia kebutuhan dasarnya untuk kekuasaan itu tidak dapatkan. Jadi marilah kita sama-sama bisa memahami murid kita. 42 siswa, 42 karakter. Ya, kita harus bisa memahami karakter mereka satu persatu. Oh iya Pak, sudah tahu jawab kita. Seperti itu. Jadi kalau ada anak berbuat masalah, pasti nih ada salah satu yang terpenuhi. Nanti ketika kita sudah tahu salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, kita sebagai guru sudah bisa paham bagaimana cara menyelesaikan. Oke, saya lanjut Ibu. Lanjut. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang posisi kontrol. Ini tadi yang saya sudah jelaskan di awal. Saya menyadari, saya juga pernah berada pada posisi penghukum. Itu model Bu. Sebentar saya akan putarkan dia punya video bagaimana kita melakukan segitiga restitusi. Itu tadi ditanyakan oleh Ibu Ar. Apa itu restitusi? Ya, baik. 5 posisi kontrol guru. Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah di atas penghukum. Penghukum itu Bu, belum anak bicara, maka kita sudah begini. Begini saja itu sudah membuat anak-anak sudah down itu. Tidak berani dia benar. Tidak berani. Takut, sudah takut. Kenapa waktu kerja PR-mu belum dia bicara? Kau tidak pernah dengar guru, silakan bisa berdiri sana angkat kaki. Nah, itu penghukum. Tidak ada penyelesaian. Anak itu hanya takut pada saat itu saja. Hanya takut pada saat itu. Nanti tiba dia keluar, dia kasih pecah, dia kasih kempes buat motor dan guru. Karena apa? Dia anak menyimpan dendam. Menyimpan dendam. Oh, itu guru sana yang suka marahi saya di depan kelas. Itulah penghukum. Anak-anak itu merasa gagal sekali jadi anak. Ya, akan menyimpan rasa dendam. Ya. Berikut, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kalau di sini guru tidak marah-marah, hanya memelas. Kenapa kasihan anak? Kau tidak kasihan ke orang tuamu?
sudah capek-capek kasih sekolah. Jadi anak-anak merasa bersalah sekali, ya. Pokoknya sudah gagal menjadi anak, jadi siswa. Nah, seperti itu ya. Memang lembut, ya lembut, tapi membuat anak merasa galau sekali, ya. Kamu kecewakan guru, nak. Nah, gitu ya. Kemudian sebagai teman, nak, kenapa kamu ikut dengan PR-mu? Oh, guru saya lupa, ya, nggak apa-apa itu. Nah, itu teman ya. Nah, itu teman. Artinya anak merasa, oh Ibu Eli teman, maksudnya Ibu Eli baik nih. Maksudnya kerja PR ya, dia tidak marahin saya. Nah, itu ada rasa ketergantungan pada gurunya, dia tidak mandiri kan gitu. Kemudian berikut pemantau. Itu tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau pemantau ini di dalam pikiran kita hanya ada peraturan, berarti ada kesepakatan konsekuensi. Nah, sudah kenapa tahu nak konsekuensinya kalau tidak kerja tugas? Tahu Bu Guru. Oke, sekarang kamu tidak boleh keluar main selama 15 menit karena 15 menit pertama kamu sudah terlambat. Jadi kamu harus kerjakan tugasnya. Itu namanya pemantau. Pokoknya dia beracuan pada aturan atau pada kesepakatan. Kemudian terakhir manajer. Ini yang susah kalau menurut saya sih, ya. Bagaimana kita bisa memposisikan guru sebagai manajer, ya. Tidak memelas juga sama anak. Posisi kita datar, suara kita datar ketika menanya anak. Nak, kenapa terlambat? Dia jelaskan dia alasannya. Nak, sudah betulkah tindakan itu? Pasti dia jawab lagi. Nah, kira-kira memperbaiki masalah ini nggak? Pasti dia jawab lagi. Pokoknya kalau anak kita dudukkan baik, ya pasti dia akan keluar itu. Dia punya alasannya, dia bisa juga temukan solusinya. Jadi mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan semua guru di SD 52 Kendari bisa berada pada posisi manajer, ya. Baik. Amin. Kita lanjut terakhir. Oke, sekarang segitiga restitusi ini yang terakhir ya. Ini disampaikan oleh Diane Gozen, ya, seorang psikolog kalau menurut saya. Ada cara penyelesaian kita sebagai guru, bukan hanya guru saja, orang tua bisa melakukan ini ya. Cara bagaimana kita menghadapi anak yang bermasalah, ya. Nah, yang pertama caranya adalah menstabilkan identitas. Artinya kita melakukan cara pertama adalah membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dengan cara seperti apa? Kita bertanya begini. Misalnya begini. Nah, ibu sudah dengar bahwa kamu sudah melakukan kesalahan ini. Nah, terus dia jawab, iya Bu. Kita bilang lagi, nah berbuat salah itu manusiawi. Toh? Kita juga semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah itu berarti kita menstabilkan dia. Yang tadinya dia mungkin merasa orang yang bersalah, yang harus dihukum, kita stabilkan dulu dia punya perasaan. Nah itu proses pertama, ya, proses pertama dari segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Inilah kalimat-kalimat, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga pernah buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita berikan kepada anak-anak ketika kita sedang menyelesaikan permasalahan, ya, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Oke, yang kedua, kan segitiga ya. Nah ini bagian yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Artinya kita menanyakan alasan dari anak tersebut kenapa berbuat pelanggaran atau salah. Apa saja yang bisa kita lakukan? Kita bisa tanyakan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah kemudian berikut, kamu pasti punya alasan. Tadi pertanyaan Bu Rizka ya. Itu tadi kita tidak bisa hanya memenuhi kebutuhan siswa yang satu, sementara kebutuhan siswa yang lain kita abaikan, ya. Jadi kita sebagai guru harus pintar untuk mencari strategi itu tadi. Kalau memang siswa itu tidak harus kita bicara keras, ya kita dudukkan pas di depan kita, supaya kita tidak punya energi untuk terlalu besar menjelaskan. Karena ada siswa yang memang tidak bisa kalau kita bersuara keras seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu untuk strategi kita di kelas.
supaya semua merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti SPD MPD, rekan guru dari Ibu Eli Triana selaku calon guru penggerak asal instansi SDN 52 Kendari. Kesan saya terkait kegiatan sosialisasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Eli Triana sangat menambah wawasan kami terkait bagaimana mendisiplinkan siswa secara positif tanpa adanya hukuman atau kekerasan yang semacam itu. Selain itu juga membuka cakrawala berpikir kami bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa. Dengan segitiga restitusi di mana siswa diarahkan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan mengajarkan siswa untuk belajar dari kesalahannya. Adapun kesalahan yang mereka lakukan supaya memberi pelajaran terhadap teman-teman yang lain supaya kelak nanti yang akan datang jangan lagi ada yang membuat gerakan-gerakan tambahan seperti menyakiti teman-temannya atau membuat ketersinggungan terhadap gurunya atau pembimbingan di depan. Diusahakan, terutama kami sangat berterima kasih adanya guru penggerak karena kami diberikan motivasi yang sangat luar biasa untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara siswa dan guru, agar di dalam proses mengajar itu jangan lagi ada guru yang terlalu apatis atau terlalu intimidasi terhadap siswa. Kita usahakan kita ini adanya pembelajaran atau sosialisasi ini dari guru penggerak, kita pahami dan kita cermati manfaatnya dan tujuannya sangat luar biasa agar khususnya guru lebih belajar dari kasus-kasus yang lalu. Sekarang kita mulai metode pembelajaran yang baru. Adanya guru penggerak ini sangat saya beri apresiasi pemerintah atau pihak pendidik pemberi materi karena luar biasa. Guru-guru perlu sekali dibutuhkan ini sosialisasinya dari guru penggerak karena luar biasa. Kami ini kebanyakan guru-guru yang ada di lingkungan sekolah sudah banyak yang kurang memahami cara mendidik yang sebenarnya di dalam menghadapi siswa. Terutama menyelesaikan segala apa permasalahan siswa sesungguhnya di dalam kelas. Terima kasih atas kesempatan yang saya diberikan kepada guru penggerak yang luar biasa, yang motivatornya luar biasa, pemikir cerdas, yaitu guru-guru masa depan yang bisa membangun anak bangsa kita. Terima kasih banyak.